Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa setia media NU Tasikmalaya. Pada hari yang berbahagia ini bertepatan dengan rangkaian haul almarhumah almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden RI keempat, Ketua Umum PBNU selama 3 periode, dan nanti tentu kita akan membahas hal-hal yang menarik tentang Gus Dur, pemikiran-pemikiran menarik tentang Gus Dur, dan nanti akan diulas secara gamblang oleh pembicara kita yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Kang Dr. Asep Salahuddin. Beliau adalah rektor di IAILM Suralaya. Dan kebetulan juga kemarin beliau menjabat juga sebagai Ketua Lakpesdam PWNU Jawa Barat periode yang kemarin. Gak tahu yang sekarang masuk lagi kan? Kita kader yang lain. Harus ada kaderisasi. Ya, siap, harus ada kaderisasi. Nanti kita berbincang santai dengan Kang Dr. Asep ini tentang bagaimana kemudian pemikiran-pemikiran Gus Dur itu sangat kontekstual jika kemudian nanti diterapkan, utamanya dalam hal-hal konteks kesundaan. Saya akan mengawali perbincangan kita pada hari ini. Mungkin salah satu yang menarik dari Gus Dur ini kan, saya kira Gus Dur ini mampu menghilangkan sentimen-sentimen etnis, karena relatif kehadiran Gus Dur itu bisa diterima dengan tangan terbuka oleh etnis manapun, tidak terkecuali kita sebagai orang Sunda pun juga menerima kehadiran Gus Dur dengan sangat-sangat terbuka, kira-kira begitu. Nah ini mungkin bisa diterangkan lebih gamblang oleh Kang Asep selaku akademisi yang juga mungkin pernah mendalami pemikiran-pemikiran Gus Dur dari sekian banyak literatur yang sudah dibaca. Mengapa? Ya, terima kasih Sampurasun. Menarik sekali mempercakapkan Gus Dur pada HAL 2021 yang ke-12. Membicarakan tentang pikiran-pikiran Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ini adalah sosok besar yang sangat multidimensi dan susah untuk didefinisikan. Dia seorang asiasi, seorang politisi ulung yang sudah mencapai puncak karir politiknya, presiden yang keempat, sebagai seorang sakopi, seorang budayawan dengan pikiran-pikirannya yang sangat jernih, komprehensif, kosmopolit, dan juga dia seorang al-murabi, seorang pendidik, seorang kiai besar, bahkan juga seorang wali. Ada banyak buku-buku yang telah ditulis yang menjadi jejak yang bisa kita baca, yang menggambarkan tentang kehebatan, keutuhan Kiai Haji Abdurrahman Wahid dalam memetakan bukan hanya persoalan keagamaan, namun juga persoalan dengan spektrum yang sangat luas. Kebudayaan, kebangsaan, sosial, politik, dan lain sebagainya. Termasuk juga kepemimpinan. Jadi ini adalah sosok yang sangat tidak mudah untuk kita lihat dari satu dimensi saja. Bahkan juga dia seorang komedian sesungguhnya. Seorang yang seringkali menyelesaikan banyak hal dengan humor-humornya yang sangat cerdas. Dan humornya itu diacukan kepada semangat, bukan untuk mentertawakan orang lain, tapi supaya orang lain tiba pada kesadaran untuk
mentertawakan dirinya sendiri. Kesanggupan untuk mentertawakan diri sendiri, saya kira ini menjadi puncak dari humor, dan itu seringkali dilakukan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ini saya kira luar biasa. Ada sebuah cerita yang menarik kalau saya. Ketika beliau ditanya tentang perbedaan dari setiap presiden yang pernah memerintah di Indonesia, ini kan pertanyaan yang luar biasa susahnya untuk dijawab dan membutuhkan elaborasi yang sangat luas. Namun Gus Dur dengan sangat cepat dia menjawab perbedaannya itu. Dia mengatakan Soekarno itu adalah gila wanita, Soeharto gila harta, Habibie gila beneran. Kemudian wartawan bertanya, kalau Gus bagaimana? Dia menjawab, saya bikin semua orang gila. Jadi ini adalah anekdot yang luar biasa jernihnya, saya kira, dan ini tidak dimiliki dan tidak mudah untuk untuk memaknainya. Kalau tadi dikatakan tentang Gus Dur sebagai sosok yang lintas batas, saya kira ini juga pengaruh dari pergaulan dia yang sangat luas, lintas etnik, lintas agama, dengan berbagai budaya, dengan pengetahuan, bahkan juga lintas pemikiran, sehingga sosoknya diterima oleh semua kalangan, termasuk juga oleh etnik Sunda. Jadi Gus Dur adalah kitab terbuka yang bisa dimaknai dengan beragam interpretasi, dan ini menjadi satu kekuatan dari sosok Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Saya kira itu poin pokok yang bisa saya tangkap sebagai kunci untuk memaknai Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dulu ada pengamat pada pertengahan Orde Baru yang menggambarkan peta para pemikir Muslim Indonesia, Fahri Ali dan Bahtiar Effendi, dalam merambah jalan baru Islam, dan dia memposisikan Gus Dur dalam kelompok neo-modernis bersama Nurholis Majid. Dan tipologi neo-modernis itu dicirikan dengan kesanggupannya untuk menggali akar tradisi dari keislaman di satu sisi, dan di sisi lain memiliki kecakapan untuk membuat merambah jalan ke depan. Jadi di tangan Gus Dur antara modernitas dan juga tradisi itu disatukan dalam dalam semangat yang luar biasa kuatnya merawat masa lalu dan juga membangun masa depan. Saya kira ini satu kelebihan dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang mungkin pada titik tertentu tidak dimiliki oleh figur-figur yang lainnya. Nah, Kang, saya ingin menelisik lebih jauh. Saya tahu Kang Dr. Asep ini adalah salah satu orang yang concern menggali dan meneliti tentang kepemimpinan Sunda, kira-kira begitu. Kita tahu lah hari ini kepemimpinan Sunda itu seperti mengalami stagnasi. Nah, tapi ada satu hal yang menarik, kan? Satu hal yang menarik itu ketika periode terakhir Gus Dur memimpin Nahdlatul Ulama, kita sama-sama tahu bahwa pucuk pimpinan tertinggi di NU pada waktu itu sejak Munas Lampung tahun 1992 sampai dengan akhirnya di Muktamar Cipasung 1994 juga kembali terpilih. Ini sosok Kiai Ilyas Ruhyat atau Ajengan Cipasung ini justru muncul sebagai pimpinan tertinggi pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, ini satu hal yang menarik bagi saya. Dimensi kepemimpinan yang terbangun, relasi antara Jawa dengan Sunda
ini pada akhirnya ternyata berjalan dengan luar biasa elegan, terbukti mampu mengimbangi sekian banyak dinamika-dinamika yang terjadi pada waktu itu, bahkan dinamika reformasi dan seterusnya. Dalam konteks ini, Kang Dokter ini melihatnya seperti apa? Ya, menarik sekali melihat, menelaah duet antara Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan Kiai Haji Ilyas Ruhyat. Yang satu berangkat dari tradisi Jawa Timur, yang satu lagi adalah dari Sunda, yang sangat kental dari pesantren Cipasung, pesantren besar Kiai Haji Ilyas Ruhyat. Dan mereka berdua memimpin dalam situasi yang tidak mudah sesungguhnya pada akhir kekuasaan Orde Baru, namun keduanya mampu menghadirkan NU, Nahdlatul Ulama, yang bisa menjadi payung bagi masyarakat, bisa menjadi tenda untuk kepentingan bersama, tanpa menimbulkan gejolak, tanpa menimbulkan banyak benturan. Jadi ini luar biasa hebatnya kalau menurut saya, bagaimana kedua sosok ini bisa membangun sebuah jalan keislaman yang ramah, yang toleran, yang berkeadaban, sekaligus juga jalan kebangsaan yang betul-betul visioner, dan mereka acukan melalui jangkar ormas yang sering disebut sebagai ormas tradisional, Nahdlatul Ulama. Tapi ternyata di tangan kedua sosok besar ini, NU tampil dengan luar biasa hebatnya melalui harakahnya, melalui gerakannya, melalui fikrahnya, pikiran-pikiran dari duet dua ulama besar ini untuk memastikan tentang Indonesia ke depan yang lebih baik. Dan juga sejarah juga mengajarkan pada akhirnya Gus Dur bisa tampil sebagai Presiden Indonesia yang keempat dengan segala capaiannya yang luar biasa hebatnya, sosok yang mampu memastikan tentang demokrasi berjalan sebagaimana mestinya, politik identitas dihentikan, dan juga capaian-capaian lainnya. Jadi melalui pikiran-pikiran Gus Dur, bagaimana politik identitas, bagaimana sentimen etnik, bagaimana keagamaan yang bersifat eksklusif bisa diminimalisir, dan kemudian Gus Dur menawarkan tentang pemahaman keagamaan dan juga kebangsaan yang inklusif, yang lapang, yang kosmopolit, yang kemudian pada tahun 2015 mendapatkan momentumnya dengan apa yang hari ini disebut dengan Islam Nusantara. Kalau menurut saya, platform Islam Nusantara ini adalah sesungguhnya pemadatan dari pikiran-pikiran Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dari pikiran-pikiran Kiai Haji Ilyas Ruhyat, seorang yang sangat low profile, seorang dengan kiprahnya yang luar biasa hebatnya, mampu melakukan pengimbangan antara kekuatan negara dengan masyarakat sipil. Artinya apa yang dihasilkan oleh NU hari ini sejatinya fondasinya itu sudah dibuat ketika duet Kiai Ilyas dan Gus Dur ini mungkin di NU gitu kan? Ya betul, saya sepakat bahwa capaian NU hari ini, platform Islam Nusantara, ini bukan sesuatu yang hadir secara tiba-tiba dari ruang hampa kebudayaan, tapi ini sesungguhnya ada ekspresi dari kesinambungan pikiran-pikiran tokoh-tokoh NU sebelumnya. Yang paling terdekat tentu adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid ketika beliau berduet dengan Kiai Haji Ilyas Ruhyat yang mengekspresikan, yang datang dari etnik yang berbeda, dari alam pikiran budaya yang berlainan, bahasa yang berbeda, bahasa juga yang berbeda, ekspresi dan artikulasinya juga tidak sama dari kedua sosok ini, tapi justru saling menguatkan. Tasamu, tawazun, dan lain sebagainya, saya kira menemukan jejaknya dari dua tokoh besar ini. Kang, ini kan
Gus Dur itu referensi terdekat sebetulnya ketika berbicara tentang kepemimpinan yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama. Iya. Saya kira hari ini teman-teman generasi muda di Nahdlatul Ulama juga yang paling dekat menjadikan Gus Dur sebagai referensi dari sekian banyak pemikiran-pemikiran yang kemudian diimplementasikan dalam gagasan-gagasan mereka hari ini. Nah, dalam konteks kesundaan kan, karena tadi sudah disinggung miniatur kebangsaan dan kebudayaan itu sudah lahir di rahim NU ketika ada duet antara Jawa dan Sunda ini. Nah, dalam konteks hari ini tadi kita tahu kan kepemimpinan Sunda mengalami stagnasi yang kita belum tahu sampai kapan stagnasi ini akan berakhir. Nah, kira-kira referensi yang paling menarik untuk teman-teman generasi muda, khususnya yang hari ini ada generasi muda NU yang ada di Tatar Sunda, ini representasi yang paling menarik dari pemikiran-pemikiran Gus Dur ini yang sangat mungkin untuk diimplementasikan dalam konteks hari ini tuh menurut Akang apa dan seperti apa? Ya, Gus Dur adalah seorang yang pikiran-pikirannya sangat visioner, terbuka, dan ini menjadi modal sosial, modal kultural juga untuk dikembangkan oleh setiap kita, oleh setiap etnik, juga oleh masyarakat Sunda tentu saja. Dan saya kira ini memiliki tautan juga dengan tradisi kesundaan. Ada tulisan yang menarik saya kira dari Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Dia menulisnya merumuskan bagaimana keislaman yang mungkin nanti terkait juga dengan kesundaan dalam 3 frasa: Islam saya, Islam Anda, dan juga Islam kita. Islam saya itu artinya Islam yang sangat subjektif, keagamaan, etnisitas menjadi bagian internal dari kedalaman penghayatan saya. Jadi saya tidak mungkin bisa lepas dari akar kesundaan yang menjadi bagian penting yang merumuskan diri saya. Islam juga sama, itu artinya Islam saya. Islam yang sangat subjektif. Yang kedua adalah Islam Anda, artinya bahwa kita harus memberikan penghormatan, pemuliaan terhadap mereka yang berbeda, yang berbeda dengan kita, berbeda baik politiknya, agamanya, ataupun amaliyahnya. Itu namanya Islam Anda. Yang ketiga adalah Islam kita, artinya bahwa dalam ruang publik yang multikultural, yang heterogen, kekitaan harus menjadi jalan bersama. Itulah falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kekitaan itu digali melalui nilai-nilai universal yang tentu sumbernya bisa dari agama, bisa dari budaya. Kekitaan inilah yang seharusnya mengisi ruang publik kita yang plural ini. Jadi kekitaan basisnya itu adalah kebaikan-kebaikan yang sifatnya universal sebagai jalan kebersamaan kita. Saya kira antara Islam, antara Sunda, antara Gus Dur dan juga tokoh-tokoh yang lain memiliki titik irisan pada hal tersebut. Jadi semakin nilai-nilai universal menjadi jalan kita, maka semakin politik dan juga keagamaan akan kian terbuka. Orang akan lebih toleran. Namun ketika hal-hal yang sifatnya partikular yang seharusnya berada pada Islam saya yang mengemuka di ruang publik, maka agama atau etnik akan kian mengeras, akan menjadi puritan. Benturannya akan semakin besar. Persoalan hari ini, jangan-jangan ruang publik di Sunda atau dimanapun juga sering mengalami clash, sering mengalami benturan. Bahkan ada banyak penelitian yang menyebutkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan indeks kekerasan yang sangat tinggi,
Karena mungkin salah satu jawabannya kita lebih senang memproduksi Islam saya. Jadi hal-hal yang sifatnya partikular yang seharusnya Islam saya kita paksakan melakukan menjadi Islam kita. Saya kira ini yang menjadi awal bagi munculnya puritanisme, bergeser kemudian menjadi fundamentalisme, dan ketika tidak terantisipasi akan menjadi terorisme. Gus Dur pada titik itu dia tampil untuk mengingatkan kepada kita bahwa dalam berbangsa dan bernegara yang harus dikedepankan adalah kamaslahatan balarea lima solihil ibad, dan itu hanya dimungkinkan ketika kita berada pada semangat Islam kita, ya, pada semangat kebersamaan. Ini menarik nih, berarti kalau tadi berbicara Islam saya, kemudian Islam Anda dan Islam kita, ini sebetulnya bisa diadopsi dalam konteks kebangsaan. Itu bisa diadopsi menjadi Indonesia saya, Indonesia Anda, dan Indonesia kita. Ya betul. Kira-kira bisa semacam itu. Sunda saya, Sunda Anda, dan Sunda kita. Bagi saya Islam Nusantara itu ketika selubungnya dibuka, maka kenusantaraan itu ya bagi orang Jawa Barat adalah Sunda, bagi orang Jawa Timur, Jawa Tengah adalah Jawa. Jadi Islam Nusantara itu bagi saya ya Islam Sunda. Jadi bagaimana sesungguhnya kesundaan ini memberikan kontribusi, memberikan warna bagi kenusantaraan. Nusantara itu kan sangat abstrak. Ketika dibuka tutupnya, maka yang muncul adalah budaya yang lahir, yang ada sepanjang garis khatulistiwa. Itulah yang mendefinisikan keindonesiaan. Jadi Islam Nusantara yang dirumuskan di Jombang bagi orang Jawa Barat itu ya Islam Sunda, dan itu yang kemudian mereka hidup di dalamnya, kemudian juga menjadi napas kesehariannya. Jadi kalau saya melihatnya seperti itu, sehingga antara kesundaan, keindonesiaan, dan keislaman ditarik dalam satu helaan napas, tidak dibenturkan satu sama lain. Jadi saya Islam sekaligus Sunda sekaligus adalah Indonesia. Islam itu adalah ruang religius, ruang privat, bagian dari penghayatan keagamaan saya, atau ketika diinstitusionalisasikan maka menjadi Nahdlatul Ulama dalam bentuk ormas. Sementara Sunda ini mengisi ruang publik kultural dan ke-Indonesia, ruang identitas kultural, dan tentu keindonesiaan adalah ruang publik politik, dan dalam ruang keindonesiaan kita bisa menegosiasikan banyak hal. Tentu semangatnya adalah nilai-nilai universal untuk kebaikan bersama, public virtue, sehingga yang harus diproduksi kaum saya pada ruang publik keindonesiaan, ruang publik politik itu adalah nilai-nilai universal untuk kebaikan bersama. Semangatnya adalah kewargaan. Maka betul ketika di Citenggolo ada fatwa, kita tidak boleh memanggil orang lain sebagai kafir. Mereka adalah non-muslim kalau berbeda agama dengan kita, karena di hadapan politik keindonesiaan kita memiliki posisi yang sama sebagai warga negara. Saya kira ini adalah semangat-semangat tentang politik yang terbuka. Para founding father kita sesungguhnya sudah memberikan arahan, sudah memberikan teladan yang luar biasa hebatnya bagaimana pada ruang publik keindonesiaan mereka bisa menghasilkan sesuatu yang berjangka panjang. Imajinasinya sangat kuat. Bisa bernama Sumpah Pemuda, Pancasila, Undang-Undang 45, mukaddimahnya, ini kan luar biasa hebatnya, dan itu dipercakapkan pada sidang, pada ruang yang sangat terbuka dengan pikiran-pikiran yang luar biasa hebatnya. Jangan-jangan hari ini politik kita tidak terlampau bagus karena kita kehilangan imajinasi, defisit imajinasi. Padahal justru kata banyak pengamat, nasionalisme kita itu justru dibangun di atas fondasi kekuatan imajinasi. Gus Dur saya kira pada titik tertentu
menginjeksikan kesadaran kepada kita tentang pentingnya kita memiliki imajinasi, baik dalam konteks kebangsaan ataupun dalam konteks keagamaan. Berarti sejatinya dalam konteks kebangsaan bisa jadi mungkin pemimpin-pemimpin Sunda yang hari ini hadir itu belum merepresentasikan bagaimana kemudian mereka memiliki implementasi wawasan kebangsaan yang cukup universal, atau masih cenderung ingin menampilkan identitas kesundaan menjadi ruang universal kebangsaan. Masalahnya ada di situ atau di sebelah mana, Kak? Saya kira Sunda dan Indonesia tidak perlu dibenturkan satu dengan lainnya. Juga Sunda dan Islam justru satu sama lain saling menopang, saling menguatkan. Walaupun tentu seringkali dalam sejarah anomali itu muncul. Kesadaran keindonesiaan dalam konteks Kesundaan jauh telah muncul sebelum Indonesia diproklamasikan. Bagaimana misalnya paguyuban Pasundan lahir pada awal abad 20. Mereka tidak berbicara dalam spirit sempit Kesundaan, namun mereka sudah berbicara tentang keindonesiaan yang dibayangkan. Sementara misalnya kalau hari ini ada erosi tentang spirit itu, saya kira di banyak etnik, di banyak agama juga bisa kita temukan, namun itu tidak boleh menjadi permakluman. Ini harus menjadi bahan introspeksi kita. Jangan-jangan ada yang sesuatu yang harus segera kita evaluasi. Harus kita evaluasi, harus kita lakukan refleksi secara utuh, tidak tergesa-gesa. Apa yang menjadi faktor dominan sehingga kita bisa bersikap seperti itu? Tentu tidak tunggal sesungguhnya. Yang menjadi akar masalahnya bisa kita mengalami disorientasi kultural, disorientasi keagamaan, atau mungkin juga janji-janji kebangsaan yang tidak pernah dengan serius dikelola oleh para pimpinan kita hari ini, sehingga akhirnya orang frustasi dan mereka mengambil jalur yang menurut kita menyimpang, kira-kira seperti itu. Hari ini seringkali kita melihat persoalan itu secara parsial. Orang menjadi fundamentalistik misalnya, menjadi amat puritan karena persoalan agama, karena persoalan ketuhanan yang Maha Esa kalau dalam konteks Pancasila. Kalau saya, faktornya tidak tunggal seperti itu. Bisa juga karena persoalan sila kelima yang belum terjawantahkan secara optimum, keadilan sosial. Artinya bahwa jawabannya dari daftar masalah yang kita urut bisa sangat kompleks. Kalau persoalannya keadilan sosial, maka jawabannya bukan teologi tapi redistribusi. Tapi kita pastikan keadilan ekonomi, politik, dan lain sebagainya berjalan sebagaimana mestinya. Kalau persoalannya masalah pengakuan, maka yang dihadirkan bukan sentimen dan lain sebagainya, tapi rekognisi bagaimana semua anak bangsa mereka merasa diakui dan mereka sepakat tentang fundament besar tentang nilai-nilai bersama bangsa ini. Kalau persoalannya misalnya karena demokrasi yang tidak pernah sesuai dengan spirit awalnya hanya sebatas elektoral, maka tentu sila keempat yang harus kemudian tampil, musyawarah, mufakat, dan menghasilkan sosok-sosok yang bisa memberikan garansi tentang demokrasi, memberikan kesejahteraan. Jadi tentang keindonesiaan, keislaman, dan kesundaan ini, kalau saya ini harus menjadi satu satu perpaduan yang utuh, tidak boleh dibenturkan. Sunda itu bisa kita ganti juga dengan Jawa dan lain sebagainya. Dan ini menjadi nafas, menjadi roh, menjadi oksigen. Kalau dalam tubuh manusia ini menjadi hemoglobin, menjadi sel darah merah yang akan membuat tubuh kita berdiri, tubuh kebangsaan, tubuh keagamaan, tubuh etnisitas, dan itu menemukan jangkarnya pada rumusan-rumusan Islam Nusantara yang didiskusikan di Jombang tahun 2015.
Ini semakin menarik saja sebetulnya kalau berbicara masalah tentang keindonesiaan, kesundaan, keislaman, kemudian tadi disambungkan dengan bagaimana kemudian pemikiran-pemikiran Gus Dur yang luar biasa besar. Yeah. Nah kan terakhir ini kita tahu bahwa di era yang saat ini terjadi, karena hari ini kan kita sedang berada di dua sisi dunia. Ya, betul. Di satu sisi dunia nyata sebagaimana yang hari ini kita lakukan, di mana kita hidup dan seterusnya, tapi juga di satu sisi kita juga hidup di dunia digital, di mana akses informasi itu bisa didapatkan bahkan dalam waktu yang relatif sangat singkat. Ada perputaran arus informasi yang luar biasa besar, di mana perputaran arus informasi ini relatif tidak memiliki sekat apa-apa kecuali hanya sekat layar saja. Kita hari ini bisa mengetahui bagaimana kemudian kondisi teman-teman kita dimanapun, bahkan di belahan dunia manapun, kira-kira begitu. Tentu ini juga di satu sisi menjadi kemajuan teknologi yang luar biasa, memiliki manfaat yang besar, tapi di satu sisi juga memiliki ancaman yang sebetulnya juga cukup besar juga, kira-kira begitu. Nah, dalam konteks hari ini menghidupkan pemikiran Gus Dur dalam dua sisi dunia yang hari ini sedang kita hadapi, ini kira-kira yang paling mungkin untuk kita lakukan itu seperti apa? Ya, ini pertanyaan dan pernyataan yang sangat menarik. Kita dihadapkan pada situasi seperti itu, situasi yang sangat kompleks, rumit, dan juga tidak mudah untuk diramalkan. Apalagi ketika dikaitkan dengan pikiran-pikiran besar dari Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Tentu kalau menurut saya menghidupkan Gus Dur itu tidak harus kita maknai secara harfiah, secara tekstual, menerima begitu saja apa yang beliau wariskan. Ada sesuatu yang bisa jadi tidak terpikirkan oleh beliau. Tentu kita harus melakukan pikiran-pikiran, pengembangan dan pembaruan. Ya, setiap zaman tentu akan ada tantangannya, akan ada hal yang boleh jadi sekali lagi belum sempat dipikirkan oleh generasi sebelumnya. Ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Jadi Gus Dur adalah kitab terbuka dan kewajiban kita untuk melakukan interpretasi bahkan yang terjauh sekalipun terhadap isi yang ada dalam kitab itu. Terhadap isi yang ada dalam kitab ini, kitab Gus Dur itu, sehingga pikiran-pikiran Gus Dur menemukan relevansinya, sehingga Gus Dur senantiasa solihun likulli zamanin wa makanin, ngindung ke waktu mi bapak ke zaman. Jadi kita tidak menerimanya secara letterlek, tapi harus kita terus revitalisasi sehingga pikiran Gus Dur menemukan momennya yang berharga untuk kita ke depannya. Apalagi juga kita dihadapkan kepada situasi yang mungkin pada zaman Gus Dur belum terjadi. Bagaimana hari ini politik kita, keagamaan kita di sisi yang lain juga dihadapkan pada demokrasi yang semakin terbuka, juga fenomena oligarki juga yang bisa menjadi ancaman bagi banyak hal, bagi sosial kita, bagi keagamaan kita. Bagaimana kita merumuskan semua persoalan itu? Ya, saya kira pada sisi itu kan juga kita tidak menemukan secara utuh pikiran-pikiran Gus Dur, namun kita bisa mengambil spiritnya,
inti-inti saripatinya, ya. Sebagaimana dulu juga Kiai Haji Abdurrahman Wahid mengambil saripati dari para ulama sebelumnya, dari bapaknya, bahkan juga ditautkan dengan ulama-ulama abad pertengahan. Bagaimana Masadirus Syariah dimaknai ulang oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid dalam konteks kebangsaan kita, dikaitkan juga dengan hak asasi manusia, kesadaran lingkungan, dan lain sebagainya. Apalagi juga hari ini kita dihadapkan pada yang tadi disebutkan oleh Akang, dengan dunia yang semakin menyempit, dilipat, bahkan perjumpaan kita di dunia maya jauh lebih intens daripada di dunia nyata. Bahkan dengan sangat tidak terasa juga kewargaan kita terbelah dalam dua kategori, citizen dan juga netizen. Bagaimana juga hari ini tiba-tiba kita harus banyak melakukan definisi ulang tentang berbagai hal, tentang konsep keagamaan kita, konsep politik kita, konsep sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. COVID-19 yang bersifat pandemik memaksa kita sekali lagi untuk melakukan redefinisi tentang banyak hal, tentang banyak kemungkinan yang sekali lagi tidak mudah untuk kita ramalkan. Tiba-tiba pembelajaran harus kita lakukan secara online, tiba-tiba haji juga ditiadakan, tiba-tiba juga dalam kondisi seperti ini kita lebih banyak menunggu kekuatan sains daripada kita menunggu fatwa dari para ulama. Yang kita tunggu itu kan vaksin, yang itu sepenuhnya dikelola di laboratorium, bukan pada oleh mereka yang memiliki keahlian agama. Ini juga agama ditantang sedemikian rupa dalam konteks hari ini. Dan bagaimana juga sekarang ini juga menjadi tantangan sekaligus peluang juga bagi Nahdlatul Ulama. Lini masa hari ini di sosial media lebih banyak dikunjungi daripada perjumpaan yang sifatnya fisik. Bahkan kiai dianggap memiliki umat yang banyak. Tolok ukurnya bukan mereka yang berbondong-bondong ke masjid, tapi follower, tapi sejauh mana subscribernya banyak. Ini juga mengandaikan kita untuk bahkan sudah terjadi pergeseran antara majelis taklim dengan pengajian pengajian daring. Ini kan sesuatu yang dulu tidak pernah terjadi, dan ini dampaknya tidak bisa kita anggap sepele. Dampaknya luar biasa besarnya dalam segenap hal. Konsep diri kita sebagai bagian dari umat, sebagai bagian dari bangsa, sesungguhnya banyak dirumuskan oleh kekuatan sosial media era 4.0 ini. Kang juga membaca ada peristiwa besar di belahan dunia, di Timur Tengah, dalam kejadian yang disebut dengan musim semi Arab, Arabic Spring, yang lagi-lagi pemantiknya adalah konsolidasi mereka yang kecewa terhadap negara, bermula dari sosial media di Tunisia, yang kemudian ketika kesadaran ini menjadi milik publik, mereka bergerak di dunia nyata dan kemudian mengakhiri kekuatan-kekuatan rejim yang dominan. Itu terjadi di Tunisia, di Syria, di Irak, dan juga di banyak tempat. Jadi bagaimana kekuatan sosial media ini berimbas kepada hal-hal yang lebih besar lagi yang menyangkut kehidupan sehari-hari kita. Saya jadi ingat ini kan, ketika pernah ada statement yang disampaikan oleh Gus Dur bahwa ketika Gus Dur jadi presiden, tantangan yang dihadapi itu ancaman-ancaman yang bersifat perang pemikiran, dan itu pernah disampaikan langsung oleh Gus Dur secara terbuka dan secara gamblang gitu. Jadi ada ancaman ekstremisme dan seterusnya yang memang waktu itu pasca reformasi kerannya itu mulai dibuka. Nah ini melihatnya bagaimana, Kang?
Ya, Ghazwul Fikri ya, perang pemikiran dari berbagai kelompok, bukan hanya agama, namun juga politik, sosial, dan lain sebagainya. Justru hari ini semakin gempita, semakin hiruk pikuk dengan memanfaatkan sosial media, yang pada zaman Kiai Haji Abdul Rahman Wahid kan tidak ada itu. Jadi, tapi sudah dibaca oleh Gus Dur. Tapi sudah dibaca oleh Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, oleh Gus Dur, dan sekarang kita merasakan perang tersebut. Kekerasan fisik itu selalu berawal dari kekerasan simbolik, dan ranah yang paling strategis untuk menanam, untuk menginjeksikan, melakukan indoktrinasi adalah lewat kekuatan sosial media. Bagaimana kawan-kawan kita, masyarakat kita, mereka berbondong-bondong ikut menjadi bagian dari tentara ISIS juga melalui sosial media. Ini kekuatan yang luar biasa hebatnya dunia maya ini, dan ini seperti dalam mitologi Yunani, Janus ini, kita mau memanfaatkannya ke arah yang mana? Bisa positif, tentu bisa negatif. Apa yang hari ini disebut sebagai politik populisme itu kan juga banyak terhubung dengan pemanfaatan sosial media. Bagaimana sentimen etnik, bagaimana sentimen disparitas ekonomi, pribumi, non pribumi, perbedaan agama, ini kan juga semakin heboh, mengalami glorifikasi lewat sosial media. Jadi ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Nahdlatul Ulama untuk betul-betul hadir menjadi sebuah kekuatan besar, bukan hanya di dunia nyata sebaran jamaahnya itu, namun juga mereka terintegrasi dengan teknologi baru, sosial media, dan ini tidak bisa dianggap, sekali lagi, ini tidak bisa dianggap enteng. Jamaah dan jamiah Nahdlatul Ulama yang diklaim sangat besar, terbesar di dunia. Bagaimana kemudian algoritma sosialnya, algoritma pemikirannya justru semakin menguatkan visi Islam Nusantara yang diusung oleh Nahdlatul Ulama, bukan justru sebaliknya. Nah, kan ini terakhir mungkin, saya ingat Gus Dur pernah mengeluarkan pernyataan juga bahwa nanti anak-anak muda NU akan bangkit, nanti anak-anak muda NU ini akan menjadi luar biasa, kira-kira begitu. Nah, apa yang disampaikan Gus Dur di jauh-jauh hari itu menurut Akang dalam konteks perkembangan NU hari ini sudah mulai tampak atau belum? Ya, dalam beberapa hal, bagaimana kemudian algoritma sosialnya, algoritma pemikirannya justru semakin menguatkan visi Islam Nusantara yang diusung oleh Nahdlatul Ulama, bukan justru sebaliknya. Nah, Kang, ini terakhir mungkin, saya ingat Gus Dur pernah mengeluarkan pernyataan juga bahwa nanti anak-anak muda NU akan bangkit. Nanti anak-anak muda NU ini akan menjadi luar biasa, kira-kira begitu. Nah, apa yang disampaikan Gus Dur di jauh-jauh hari itu menurut Akang dalam konteks perkembangan NU hari ini sudah mulai tampak atau belum? Ya, dalam beberapa hal sudah tampak bagaimana kaum muda NU mereka memegang peranan yang cukup penting dalam berbagai sisi kehidupan, ya, sosial, politik, keagamaan. Sektor itu diisi oleh anak muda Nahdlatul Ulama dengan pikiran-pikirannya yang sangat cemerlang. Namun di sisi lain juga ini harus menjadi bahan introspeksi kita, harus terus banyak melakukan pembenahan. Ki Nur Khalis Majid atau Cak Nur juga pernah menyampaikan ramalan yang hampir sama, bahwa 20 atau 30 tahun ke depan Nahdlatul Ulama akan mengalami panen raya sarjana. Apakah ini sudah terbukti atau belum? Ya, tergantung pada sisi mana kita melihatnya. Pada beberapa hal sudah terjawab, kita melihat geliat itu, namun di sisi lain belum nampak pada sektor lain. Ekonomi misalnya, kemudian juga penguasaan sains dan teknologi,
kita belum cukup menggembirakan dalam penguasaan pada hal tersebut. Untuk hal yang sifatnya kalau dalam bidang epistemologi, ilmu sosial, keagamaan, saya kira tidak diragukan lagi. Bahkan itu menjadi basis kekuatan dari Nahdlatul Ulama. Jadi apa yang disampaikan oleh Nurholis Majid, apa yang diramalkan oleh Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, pada satu sisi sudah terjawab, namun di sisi lain juga ada banyak PR yang harus kita selesaikan supaya kekuatan Nahdlatul Ulama atau lebih umum lagi kekuatan Islam tampil dengan paras yang utuh, dengan wajah yang bulat, kira-kira seperti itu. Jangan sampai lagi mengalami saat-saat seperti Gus Dur jadi presiden tapi bingung mencari ini menterinya siapa? Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Mau dicari kalangan NU siapa yang suka ekonomi, siapa yang BUMN, ternyata tidak ada gitu. Ternyata tidak ada, padahal justru kementerian itu yang memiliki pengaruh yang sangat besar untuk menggerakkan kekuatan ekonomi kita, SDM kita, karena skema keuangan APBN kan banyak terserap pada sektor itu. Artinya kita sepakat bahwa itu sudah dimulai oleh Gus Dur. Bagaimana kemudian Gus Dur mendobrak sekian banyak pemikiran yang mengatakan bahwa NU adalah organisasi Islam yang tradisionalis. Sejatinya Gus Dur sendiri sangat liberal, sangat modern, pemikiran-pemikiran yang terbuka, bahkan kalau ngobrol bahasa Inggris juga Gus Dur jago ngobrol bahasa Inggris, mau membaca kitab kuning juga jago membaca kitab kuning. Terus beliau juga menguasai masalah kebudayaan, masalah ekonomi dan seterusnya. Artinya kita hari ini hanya tinggal bagaimana kemudian melanjutkan untuk mengisi ruang-ruang yang tadi sudah disampaikan itu, begitu kan? Ya betul, saya kira seperti itu. Apa yang dulu belum sempat dipikirkan oleh Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, oleh Gus Dur, ruang-ruang yang kosong itu yang harus kita isi. Ini menjadi tanggung jawab kita, ini menjadi tantangan bagi kita. Mempercakapkan, mendiskusikan, moderasi itu memang penting untuk memastikan bahwa jalan keagamaan kita adalah jalan yang ramah, namun jangan berhenti sebatas itu. Juga ada tema-tema lain yang tidak kalah menarik yang bisa menentukan hajat hidup orang banyak. Dan itu harus kita isi. Harus kita temukan jawabannya setelah kita mendaftar masalah secara utuh, ya. Jadi persoalan moderasi itu penting, namun juga persoalan lain juga tidak kalah pentingnya untuk kita bicarakan. Jadi tidak semua selesai dengan moderasi, namun ada hal lain yang jawabannya juga lain. Maka menjadi menarik dulu kalau kita baca naskah konstitusi kita ketika terjadi sidang di BPUPK tanggal 1 Juni saat Presiden Soekarno berpidato dan menawarkan konsep Pancasila. Dan salah satu pasal yang diajukan itu bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi kalau bangsa ingin maju, maka dua hal itu harus ditarik secara berimbang. Tuhan itu melambangkan tentang sesuatu yang mistik, sementara kebudayaan adalah hal yang sifatnya teknik. Jadi yang mistik dan teknik itu harus terpadu supaya bangsa ini mengalami kemajuan yang luar biasa. Kalau yang mistik saja yang terus kita benahi, terus kita gelorakan, kemudian orang akan beragama tapi tidak cukup bagus. Sebaliknya kalau yang teknik aja yang terus kita kejar, maka kita akan mengalami kehampaan spiritual, kekosongan. Capaian kualitatifnya memang tergapai, namun raihan kuantitatifnya terbengkalai. Maka Bung Karno dengan menarik dia menawarkan, mengusulkan dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Bahkan juga dia menterakkan sebuah wawasan yang sangat memikat. Kelima sila itu, kata dia, bisa dipadatkan menjadi 3. Sosiodemokrasi yang pertama, sosionasionalisme yang ketiga, dan yang kedua, yang ketiga itu
adalah ketuhanan, yang tiga bisa dipadatkan lagi menjadi satu, Eka Sila gotong royong. Dan roh dari keagamaan kebangsaan itu adalah gotong royong, adalah kohesivitas, adalah solidaritas dan berjamaah itu. Dan itu menemukan sumbu kearifannya digali melalui falsafah Bhinneka Tunggal Ika yang dianggit lewat Sutasoma pada tahun 1014 ya, ketika Majapahit menjadi sangat berkuasa. Ini saya kira ini luar biasa percakapan founding father kita ketika mereka merumuskan falsafah yang menjadi titik temu semua keragaman itu. Dan tentu dalam sidang itu NU juga terlibat dalam PPKI melalui tokohnya Ayahanda Gus Dur, Kiai Haji Wahid Hasyim, sehingga sampai pada Pancasila hari ini, sebelum sempat menjadi Piagam Jakarta dalam perdebatan tanggal 22 Juni, kemudian berakhir pada tanggal 18 Agustus. Jadi Pancasila menjadi titik temu dari godaan menjadi negara agama dan juga berkelit menjadi negara sekuler. Atau mungkin dalam istilah siapa ketua BPIP itu yang dulu Yudi Latif. Pancasila menjadi titik temu, titik tumpu, dan juga titik tuju. Dan Pancasila itulah yang oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid ketika duet dengan Kiai Haji Ahmad Siddiq dijadikan sebagai asas tunggal, penerimaan asas tunggal. Ini luar biasa menariknya. Dan lebih menarik lagi menurut saya ketika Pancasila didiskusikan 1 Juni, Bung Karno tidak pernah menyebut Pancasila sebagai ideologi. Ideologi itu tidak dinisbatkan kepada Pancasila. Dia menyebut Pancasila sebagai filosofi berperinsip, sebagai falsafah dasar. Yang kedua, Pancasila sebagai worldview, sebagai sebagai wawasan dunia. Ini luar biasa menurut saya. Bagaimana Pancasila ditarik dalam sebuah perbincangan yang lapang, di mana setiap orang bisa memberikan sahamnya, memberikan kontribusi untuk pakaian Pancasila dalam sebuah amal syari yang luar biasa beragamnya. Dan sebetulnya konsep pemikiran Gus Dur tentang pluralisme itu juga sejatinya menyempurnakan apa yang ada dalam Pancasila itu kan? Ya betul. Jadi gagasan-gagasan Gus Dur tentang pluralisme, tentang kosmopolitanisme, dan juga tentang demokrasi adalah semakin menguatkan Pancasila. Jadi Pancasila pada titik tertentu menemukan menemukan gagasan-gagasannya yang visioner, salah satunya lewat pikiran-pikiran. Seperti itu saya kira Pancasila akan menjadi dogmatik dan tidak menarik untuk dibicarakan. Oke, siap. Ini sebetulnya masih menarik kan kita berbicara soal Gus Dur, dan saya kira kalau kita berbicara soal Gus Dur ini kita bisa 7 hari malam belum selesai kan. Betul. Tapi sepertinya karena kebetulan beliau juga nanti masih memiliki agenda-agenda yang lain, tapi insya Allah nanti di lain waktu kami dari media NU Kabupaten Tasikmalaya akan kembali mengundang Kang Dr. Asep Salahuddin ini untuk kembali berbincang-bincang dengan kita, bahkan dengan tema-tema yang mungkin lebih menarik lagi kan. Terakhir mungkin saya ingin mencoba mengerucutkan dari apa yang sebetulnya kita diskusikan pada hari ini, bahwa ternyata menghidupkan Gus Dur itu tidak hanya sekedar merawat pemikiran-pemikirannya saja, tidak hanya sekedar membaca pemikiran-pemikirannya saja, tapi juga melanjutkan pemikiran itu dengan mengisi ruang-ruang yang memang hari ini masih kosong diisi oleh warga Nahdien. Mungkin nanti ke depan kita harus mulai memikirkan bagaimana agar ada anak-anak muda NU itu yang menjadi seorang ahli astronomi, yang kemudian juga misalkan ekonomi. Nah itu dari harus menjadi konglomerat. Kalau tidak salah Kang, sejarah NU itu kan bermula dari Nahdlatul Tujar ya, dari Taswir Afkar. Artinya kesadaran kewirausahaan, entrepreneurship itu jauh mendahului dari kebangkitan Nahdlatul Ulama.
tapi kemudian bergeser menjadi Nahdlatul Ulama, tentu dengan banyak pertimbangan, termasuk juga ini, Kang. Jadi sebelum menjadi SI yang sangat politis itu, sebelumnya kan SDI, yang Syarikat Dagang Islam yang dibangun oleh Samanhudi dengan niat utama bagaimana masyarakat pribumi bisa mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan Cina, dengan Arab, dan apalagi dengan kolonial, Portugis juga. Tapi sayang sebelum ini sempat berkembang oleh Cokroaminoto digeser menjadi SI, dan SI sudah sangat politis, sementara basis material masyarakat pribuminya tidak pernah tergarap sampai hari ini. Mungkin pada kasus yang sama juga menimpa Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Tujarnya belum bangkit, kita sudah harus bergeser kepada Nahdlatul Ulama. Karena memang waktu itu mungkin tuntutan perjuangan. Tuntutan, betul. Betul. Karena waktu itu kan ketika awal-awal NU lahir itu bagaimana kemudian kita juga dilibatkan dalam situasi parlementaria Hindia Belanda yang sedemikian rupa yang memang menuntut kita juga untuk eksis dan hadir di situ. Betul. SI NU memang bergeser menjadi sangat, dalam tanda kutip, sangat politik, dan biasanya yang politik itu biasanya yang lebih bergemuruh, lebih mendapatkan lebih menarik, lebih mendapatkan respon dari publik khalayak lebih luas. Berbeda ketika temanya ekonomi, temanya tujar, biasanya ini hanya mengarah segmen tertentu saja. Dan mungkin salah satu hal yang memang belum tuntas juga dilakukan oleh Gus Dur itu bagaimana kemudian mengisi ruang ekonomi. Nah itu, kita tahu Gus Dur juga tidak memiliki perusahaan apa-apa setelah beliau wafat dan seterusnya. SDI bukan SDI ya. Nahdlatul Tujar ini yang mungkin digarap oleh etnik Tionghoa sehingga mereka bisa melakukan penguasaan terhadap sektor ekonomi. Basis materialnya menjadi kuat. Ketika basis material kuat, maka mereka menjadi mudah ketika harus mendirikan partai. Artinya nanti diskusi kita juga akan bergeser dari yang awalnya diskusi soal pluralisme, soal moderasi, soal apa bergeser menjadi bagaimana kemudian diskusi-diskusi yang lebih yang lebih hidup, temanya menuju ke arah ekonomi. Nah itu setuju saya. Lebih baik dan seterusnya. Oke, terima kasih banyak Kang Asep. Sama-sama. Ini nanti harus kita akhiri dulu sejenak. Insya Allah nanti di momen-momen yang lain kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Kang Dr. Asep Salahuddin. Saya ucapkan terima kasih banyak ini Kang Asep sudah menyempatkan waktu untuk sama-sama di NU Tasikmalaya, NU Kabupaten Tasikmalaya. Mudah-mudahan perbincangan kita hari ini menjadi wawasan yang baru yang bisa diambil manfaatnya, yang kemudian mudah-mudahan juga bisa menginspirasi para warga-warga Nahdiyin dimanapun berada, khususnya yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Itu saja mungkin dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan di